kembali hadir di Majlis Ta'lim Salafiyatullah dalam rangka melanjutkan ta'lim kita yang pada pagi hari ini membaca kitab Tanbihul Qaul, masih pembahasan tentang bab zina. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi dzarain amin 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 ya mujibas sa'ilin. Qala radhiyallahu ankum wa qala alaihi salatu wassalam ma min dhanbin ba'da syirki ayil kufri a'zamu indallah min nutfatin wada'aha rajulun bi rahmin la yahillu lahu. Kita melanjutkan kajian tentang beratnya ancaman orang-orang yang melakukan zina atau beratnya hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Ini saudara-saudara sekalian, memang bab ini keras gitu ya. Tetapi yang namanya kita ngaji, bab itu baik yang enak maupun yang keras ya kita baca semuanya. Ya, walaupun barangkali kurang mengenakan kita mendengarnya, tetapi ya agama pahit manis harus disampaikan gitu ya. Itu. Telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Nabi, tidak ada perkara setelah kemusyrikan yang lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya daripada sperma yang diletakkan oleh seorang laki-laki di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seseorang yang meletakkan spermanya pada rahim perempuan yang tidak halal baginya. Rawahu Ibnu Abi Dunya Anil Haisam ibn Malik al-Ta'i. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Abi Dunya riwayat dari Haisam bin Malik al-Ta'i. Wa qadiyatu hadzal hadis anna zina akbarul kaba'ir ba'dal kufri. Asy-Syaikh An-Nawawi, Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, kesimpulan hadis ini anna zina akbarul kaba'ir, bahwa perzinaan itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar ba'dal kufri, setelah kekufuran. Jadi dosa yang paling besar di sisi Allah itu adalah musyrik atau kufur, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar adalah dosa kufur kepada Allah, dosa kafir, dosa mengingkari Allah. Nah, di bawah dosa itu menurut zahir hadis ini adalah fahisyatu zina, ya, perbuatan zina yang kecil itu. Lakin fi ahaditsa ashahha min hadza anna akhbaraha ba'dahu al-qatl. Tetapi pada riwayat hadis-hadis yang lain itu menjelaskan bahwa hadis-hadis yang lain yang lebih sahih menjelaskan bahwa dosa yang paling besar sesudah kufur kepada Allah adalah al-qatlu, membunuh orang ya tanpa hak. Jadi ada dosa yang paling besar, dosa kufur. Di bawahnya tingkatan nomor 2, ya kalau kata menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Muhammad bin Umar Al-Bantani, yang kedua tingkatannya adalah membunuh. Ya, makanya itu di dalam Al-Quran biasanya dosa-dosa besar itu disebutkan langsung, ya, seperti membunuh itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha
Siapa orang yang membunuh dengan sengaja ya tanpa hak seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Tapi bukan hanya dibalas neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya ya. Kalau tidak taubat ya, kalau tidak taubat ya, baik perzinahan maupun pembunuhan, kalau dia tidak bertobat ya, kalau bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, betapapun besarnya dosa pasti diampuni oleh Allah ya. Dosanya begitu besar, tapi ampunan Allah itu lebih besar lagi, saking maha kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Khalidan fiha itu orang yang membunuh itu, yang dengan sengaja kekal di dalam neraka. Bukan hanya itu ya, wa ghadiballahu alaihi, mendapatkan murka dari Allah. Bukan hanya itu, wa la'anahu ya, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Bukan hanya itu, wa'adda lahu adaban azima, di nerakanya malah disiapkan ya siksa yang sangat besar, siksa yang paling besar bagi orang yang mu'min. Nah makanya kita saudara-saudara sekalian ya harus bisa mengendalikan emosi gitu ya, karena ada hadis Nabi itu, bukanlah orang yang dianggap hebat, yang dianggap kuat, yang dianggap jago itu kalau bisa membunuh orang dengan cepat. Tapi yang dianggap hebat, yang dianggap jago itu ya, yang dianggap kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ya. Ya, jadi kalau ada potensi-potensi kita mengundang keributan, ya lebih baik kita ngalah aja gitu ya. Lebih baik ngalah aja, lebih baik jangan ribut, karena khawatir nanti kalau tersulut emosi masalahnya sepele lalu terjadi pembunuhan. Na'udzubillah, saya satu-satu. Nah kata Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, itu yang kedua, dosa terbesar bukan zina tetapi pembunuhan. Kata Afadahul Azizi, sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ahli nari sayhatan min natni alaihi farjil zani. Ya, kata Nabi, di neraka itu ada yang berteriak-teriak gitu ya, ada teriakan karena bau daripada angin kemaluan pezina gitu ya. Jadi di dalam neraka itu ada bau sampai orang penghuni neraka itu berteriak-teriak ya karena baunya. Itu baunya dari apa? Dari kemaluannya orang yang berzina. Ini disebut azani ya. Berarti baik yang berzina itu laki-laki maupun perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bi riwayat Tabrani ya, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Tabrani, inna zina yasta'illu wujuhum nar, sungguhnya perzinahan itu akan membuat nyala wajah mereka di dalam api neraka. Na'udzubillah. Jadi kebakar semuanya, wajahnya juga sampai nyala. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ghina waz-zina la yastami'ani. Kata Nabi, sesungguhnya perbuatan zina itu dengan kekayaan dengan zina itu nggak bakalan bisa kumpul, nggak bakalan bisa menyatu. Artinya apa? Artinya orang yang melakukan perzinahan itu nggak mungkin nggak mungkin dia menjadi orang kaya ya, baik secara arti, secara materi maupun non materi gitu ya. Baik arti dalam secara materi, bisa jadi dia nggak kaya-kaya karena duitnya dipakai terus untuk perbuatan zina. Atau ada juga orang-orang yang hebat, orang-orang yang maju ya, tapi kemudian di akhir masanya hancur ya, apa yang dia usahakan, apa yang dia dapatkan hancur habis semuanya karena selalu berbuat zina. Atau secara non materi ya, nah, dia miskin rohaninya gitu ya, walaupun kekayaan secara materi berlimpah,
miskin rohaninya karena melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak mampu untuk melaksanakan atau meninggalkan larangan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi SAW, tarkus zina yurisul ghina. Kata Nabi, ini sebaliknya, orang yang meninggalkan zina insya Allah itu akan mewariskan kekayaan. Jadi jangan main-main dengan perzinahan itu. Di samping dosanya nanti yang begitu berat, balasannya di akhirat, tapi di dunia juga langsung gitu ya, akan hidup susah. Ya, tapi sebaliknya orang yang menghindari itu yurisul ghina, akan melahirkan kekayaan. Ayyuksiru barakatir rizki, artinya diperbanyak rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perzinahan itu. Artinya orang yang tidak berzina insya Allah rizkinya berkah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi SAW, man zana bil bina'i lil fa'ili zunya bihi bil bina'i lil maf'ul. Kata Nabi, siapa orang yang melakukan zina, maka dia akan dizinahi lagi dengan perbuatannya itu. Orang yang melakukan zina, dia akan dizinahi lagi dengan perbuatannya itu, walau ya khaitoni dari sekalipun itu terjadi di dalam pagar rumahnya. Rawahu Ibnu Najjar an Anas bin Malik qala Al-Manawi. Imam Al-Manawi menjelaskan tentang ini. Wa hadha isyaratun ila anna min uqubati zina ma la budda ay yu'ajjala fid dunya. Imam Manawi menjelaskan, ini memberikan isyarat bahwa hukuman zina itu ya ma budda ay yu'ajjala fid dunya, ya mesti itu ya akan dipercepat hukumannya itu, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Apa itu diantara bentuknya? Wa huwa ayyaqa az-zina fi ba'di ahli darihi atman maqdiya, akan terjadi perzinahan itu pada sebagian keluarganya gitu ya. Orang yang berzina itu nanti akan diberikan hukuman di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Perzinahan itu akan terjadi kepada salah satu ahli keluarganya. Hatman maqdiya. Itu ketentuan yang memang ditentukan secara nyata gitu ya. Nah, ini ada ceritanya. Ada cerita waqad hukiya annahu qila li ba'dil muluki inna man zana aw fa'ala syai'an min muqaddamati zina yuqtasu mithlu min dzurriyyatihi. Diceritakan bahwasanya diberitakan, disampaikan, dikatakan kepada para raja gitu ya, kepada sebagian para raja, bahwa orang yang melakukan perzinahan itu atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang perzinahan, muqaddamati zina, pendahuluan daripada zina, yuqtasu ya mithluhu, dia akan dikisos. Dia akan dikisos, akan dikenai perbuatan serupa min dzurriyyatihi, dari anak keturunannya. Jadi seseorang yang melakukan perzinahan nanti dia akan dikisos bukan hanya untuk dirinya tapi pada anak keturunannya. Fa'aradal maliku ayyu jariba dzalika fi bintihi, maka ada seorang raja yang pengen nyoba, pengen tahu emang bener gak nih. Ada ungkapan kalau seseorang melakukan zina nanti anak cucunya, keturunannya pasti kena gitu ya. Dia pengen nyoba, bener gak gitu ya. Wa kana fi ghayatil hasan wa jamal, ini anaknya ini cantik gitu, sudah cantik. Fataraka ma'imratin faqiratin wa hiya muzayyanatun wa ma'aha min anwa'il huli wal hulali. Ya, maka anak itu dititipkan kepada seorang perempuan yang fakir, yang miskin ya. Dan putrinya itu, putri raja itu dihias dengan pakaian yang bagus, dengan perhiasan bagus. Wa amaraha alla tamna ahadan arada ta'arudalaha bi ayyi syai'in. Nah, raja itu merintahkan kepada perempuan yang dia titipin anaknya itu, kalau ada seseorang yang mau mengganggunya atau menggodanya dengan cara apapun, biarin, ya, biarin, gak usah dilarang, la tamna, jangan dicegah.
Ya, kalau ada yang mau menggoda si anak raja ini. Wa amaraha bi kasfi wajhiha, dan diperintahkan kepada perempuan itu ya supaya dilepas ya, dibuka wajahnya gitu ya, wajah putri itu. Wa tatufa biha al aswaq, ya, dan diperintahkan juga supaya diajak ke pasar, diajak muter, diajak jalan-jalan. Itu perempuan anak raja yang pengen tahu, pengen ngetes ya ungkapan ini benar apa enggak, bawa nih anaknya ke pasar apa kemana, ajak jalan-jalan ya. Fantasalatul mar'atu, maka dilaksanakan itu perintah raja itu oleh seorang perempuan itu. Fama marrat biha ala ahadin illa wa atraqa minha hayaan wa khajala. Ya, dan ketika lewat itu putri raja itu bersama perempuan itu, tidak ada satupun orang laki-laki yang melihatnya kecuali dia menundukkan wajahnya karena malu ya. Diajak keliling pasar itu supaya ada orang ganggu gitu, tapi justru laki-laki yang pada lihat itu malah menundukkan wajahnya karena malu. Ya, walam yamuda ahadan nazarahu ilaiha. Gak ada seorang pun yang sampai melongok, sampai melototin ya, sampai mendelikit itu gak ada gitu ya. Falamma qarabat biha al-mar'atu ila daril maliki, maka ketika udah mau pulang, udah dekat rumah gitu ya, wa'aradatid dukhul, ketika mau masuk ke dalam rumah, ke dalam istananya, amsakaha insanun, ya, ada seorang laki-laki yang mencegahnya. Faqabbalaha, kemudian dicium anak raja, anak putri itu. Jadi udah diajak keliling-keliling, gak ada orang yang berani. Begitu udah sampai depan rumah ada seorang laki-laki yang lalu langsung menghentikan dan mencium anak itu. Ya. Sumada anak, kemudian dia pergi. Pada khorat ala babiha, kemudian anak itu masuk ke dalam rumahnya. Pasalha, kemudian bapaknya si raja itu bertanya, amma waqa'a, apa yang terjadi? Pada karat tahu. Ya, al-qissata bitamamiha, maka anak itu cerita. Ya udah diajak muter-muter keliling, bahkan ke pasar-pasar nggak ada yang berani gitu ya. Tapi begitu sampai rumah ada yang mencium saya. Fasajada syukran lillah, maka si raja itu sujud sambil dia syukur kepada Allah. Apa dia bilang? Wa qala alhamdulillahi ma waqa'a minni fi umri illa qublatan wahidatan. Segala puji bagi Allah ya atas apa yang telah terjadi ya sepanjang umurku, aku hanya pernah melakukan perbuatan mencium orang satu kali gitu ya, fi imra'atin wahidatin, pada seorang perempuan. Ya, segala puji bagi Allah ya yang dalam umurku aku hanya pernah melakukan perbuatan tidak baik itu mencium seorang perempuan satu kali. Fakot Yesus tuh bilang, maka aku sekarang nih dibalas gitu ya. Dibalas. Dulu dia sepanjang hidupnya nggak pernah melakukan apapun sesuatu pun ya yang mengarah kepada perzinahan. Tapi cuma sekali dia pernah mencium gitu, dan mencium orang. Akhirnya benar ya, anaknya juga dibalas dicium orang ya. Qasistu biha min ibnati, ya Allah membalas saya dengan anak saya dicium orang. Artinya apa? Artinya si raja ini yang tadi ingin tahu, mau mencoba benar gak nih bahwa orang yang melakukan perzinahan itu nanti salah satu anak keturunannya ada yang diperlakukan seperti itu, ternyata benar. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'un. Maaf